Hari ini kita mau bercerita tentang sebuah skandal di dunia medis, di mana seorang dokter menggunakan spermanya sendiri untuk menghamili pasiennya. Dan ini juga jijik sih. Gross. Tapi kalau nggak salah pasiennya yang korbannya itu juga bukan cuma 1-2 tapi puluhan. Jadi anaknya kayak banyak dan banyak. bertebaran, dan ini ada bahayanya di mana nanti kita omongin. Well, anyways, let's get into it. Donald Klein adalah seorang dokter kesuburan Indianapolis, Amerika, yang dikenal karena diam-diam menggunakan sperma sendiri untuk menghamili pasien yang ingin hamil melalui inseminasi buatan. Cerita dimulai ketika Ballard, yang tumbuh sebagai anak tunggal, mengetahui bahwa ia dikandung melalui donor sperma. Pada tahun 2014, saat Ballard berusia 33 tahun, ia datang ke forum online bagi anak angkat dan anak yang dikandung dengan bantuan donor untuk mencoba mencari jika ia mempunyai saudara tiri. Dalam artikel Zarazeng 2019 untuk The Atlantic, The Fertility Doctor's Secret, ia menjelaskan bagaimana ia dengan cepat terhubung dengan wanita lain yang ibunya juga adalah seorang pasien Dr. Klein. Begitu ia melihat foto-foto Facebook, ia tahu bahwa mereka pasti mempunyai hubungan saudara. Wanita itu mengenal wanita lain yang ibunya juga seorang pasien dari Dr. Klein, dan ia memiliki seorang saudara perempuan. Mereka berempat mengambil tes 23andMe untuk memastikan bahwa mereka adalah saudara tiri. Tetapi hasil mengungkapkan bahwa mereka juga memiliki 4 saudara tiri lainnya. Mereka terus mencari ayah biologis mereka dengan mencocokkan DNA yang dimiliki dengan database publik, dan nama Klein terus bermunculan. Mereka akhirnya melacak kerabat jauh yang menyatakan bahwa ia memiliki sepupu bernama Donald Klein, yang merupakan dokter spesialis kesuburan di Indianapolis. Klein telah memberitahu pasiennya bahwa para donor sperma adalah residen medis, mengklaim bahwa ia hanya menggunakan sperma masing-masing donor berbeda untuk 3 kehamilan. Saat mencari jawaban, 4 dari 8 bersaudara mengajukan keluhan kepada Jaksa Agung Indiana dan meminta kecurigaan mereka untuk menyelidiki bahwa Klein telah menggunakan spermanya sendiri kepada pasiennya. Pada 2015, Ballard mengirimkan pesan Facebook ke pembawa berita Fox 59 untuk meminta bantuannya. Stasiun lokal menayangkan sebuah segmen tentang banyaknya jumlah anak yang mencurigakan dari satu donor, tetapi nama Klein tidak pernah disebutkan. Ia dikenal di komunitas kami sebagai seorang dermawan, kata Gano tentang reputasi Klein. Putra Klein akhirnya membantu mengatur pertemuan antara dokter dan 6 saudara tiri ini, termasuk Ballard. Selama pertemuan, Klein diduga mengaku menggunakan spermanya sendiri, tetapi mengatakan catatan medis mereka telah dihancurkan. Sekitar waktu artikel The Atlantic diterbitkan, jumlah anak dari Klein dengan pasiennya diketahui lebih dari 50 orang. Setelah mereka yang berbagi tes DNA, mereka menyadari bahwa mereka adalah saudara tiri, dan sebuah fakta mengerikan baru terungkap. Jumlah saudara tiri dan korban yang banyak membuat para anak dari pasien Klein khawatir tentang adanya kemungkinan bahwa mereka tidak tahu pernah mempunyai hubungan intim dengan saudara lainnya yang mungkin tidak pernah ditemukan. Ini yang jadi masalah paling utamanya gitu loh. Jadi ada beberapa orang, kan itu kan di kota kecil kurang lebih kan ya, dan mereka kan juga kalau misalnya dating itu kan di kota Pasti itu juga semua, kan? iya, Di kota segitu-segitu itu aja. kalau nggak jauh dari situ kan. Dan ini yang jadi ketakutan besar gitu loh. Iya, Jangan-jangan gue pernah lagi dating sama saudara gue sendiri kurang lebih kan, karena nggak pernah tahu ini bukannya like bermasalah problematik banget kan. Iya. Pada saat itu, tidak ada undang-undang negara bagian atau federal Indiana untuk mengkriminalisasi tindakan Klein, dan para korban Klein berjuang untuk mendapatkan keadilan. Klein sudah pensiun dari praktiknya pada tahun 2009, dan kemudian dihukum atas 2 tuduhan kejahatan karena menghalangi penyelidikan pada tahun 2017. Salah satunya karena berbohong kepada penyelidik tentang menggunakan sperma sendiri. Pada tahun 2018, Klein menyerahkan izin prakteknya kepada Medical Licensing Board of Indiana, yang juga lalu melarangnya mengajukan permohonan untuk mengembalikan izin prakteknya lagi. Klein dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun atas 2 tuduhan yang salah satunya adalah menghalangi dan berbohong terhadap investigasi. Karena undang-undang negara bagian tidak secara khusus melarang dokter kesuburan untuk menggunakan sperma mereka sendiri,
Tidak ada tuduhan lain yang dapat diajukan terhadap Klein. Ia kini berusia 80-an dan tidak pernah dihukum atas tindakannya. Kemudian, pada tahun 2019, Indiana menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengesahkan undang-undang yang menjadikan pelanggaran pidana bagi dokter kesuburan untuk menggunakan sperma mereka sendiri tanpa persetujuan pasien mereka. Matt White, salah satu anak yang menjadi ayah dari sperma Klein, membantu mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Kami diberitahu bahwa tidak ada undang-undang untuk menuntut Klein atau orang lain yang akan terlibat dalam tindakan serupa. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membuat undang-undang, dan jika masalah seperti ini muncul lagi di masa depan, pasien dan anak-anak akan dapat terlindungi, ucap White. Iya sih, waktu itu juga kan belum ada undang-undang ini kan, belum ada undang-undang tentang kalau dokter tuh nggak boleh ngehamilin secara, karena mungkin nggak pernah ada kejadiannya kali ya, makanya nggak pernah ditulis juga. Tapi kan tetap kayak melanggar kode etis banget tuh ini. Makanya kan cabut kan lisensinya kan cabut kan. Tapi tetap aja kayak sayangnya waktu itu belum ada undang-undangnya di mana akhirnya dia bisa di prosecute dari untuk hal ini kan. Tapi tetap aja. Ini kalau nggak salah mau ada dokumenter di Netflix. So, which I'm really looking forward juga karena kalau untuk nyari sekarang nggak begitu banyak banget yang infonya detail banget tuh tentang orang-orang ini tuh nggak kayak. But anyways, we'll see you guys on the next episode. Bye bye.